Tanda Allah itu menghendaki seseorang itu agar dekat dengannya, maka akan ditanamkan di hati orang tersebut berkeinginan dekat dengan Allah. Dan keinginan itu amat kuat, tak bisa ditahan. Dan ada kerinduan seperti rindu pada kekasih dalam menjalankan amaliyah. Ya, sebaliknya, jika Allah menghendaki seseorang itu celaka, maka akan dijauhkan dari keinginan berbuat baik. Bahkan, sekalipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menceramahinya, maka akan dimentahkan. Makanya hidayah itu mahal, sebab akan menjadi awal seseorang itu celaka atau untung, bejo. Dan sebodoh-bodohnya orang, jika di hatinya timbul niat berbuat baik, kemudian menunda-nunda karena disibukkan mencari hari yang lebih baik, atau karena alasan yang menjadikan perbuatan baik itu tertunda dan akhirnya tak pernah dilakukan sama sekali. Ya, sore hari datang pasangan suami istri yang juga membawa anaknya yang lumpuh. Anaknya, kenapa ini Pak? Tanyaku. Ini Mas Kiai, anak saya lumpuh. Jawab si lelaki yang bernama Parman. Lumpuhnya kenapa Pak? Tanyaku. Wah, tak tahu Kiai. Jawab istrinya Parman. Apa tak pernah dibawa ke dokter? Wah, buru-buru ke dokter Pak Kiai. Makan saja kami susah. Tak punya uang untuk membawa ke dokter. Jawab Parman. Oh, ini dulu tinggal di rumah yang angker ya? Loh, kok Mas Kiai tahu? Wah, aku hanya mengira-ngira saja. Ini dulu tinggal sama neneknya di rumah dekat pasar. Iya Kiai. Pantes. Wah, pantes kenapa Kiai? Ya, lumpuhnya hanya tempat tinggalnya ada jin yang berbentuk ular. Nah, jin itu yang menghisap saripati bayi, sehingga jadinya tumbuhnya tak wajar. Ini umur berapa, Pak? Ini umurnya sudah 8 tahun, Kiai. Jawab Parman. Ya, nanti saya kasih air. Tolong diminumkan kalau mau tidur. Dan kalau bangun tidur, juga diusapkan ke kakinya.
jelasku. Maaf Kiai, tak bisa. Kami tak bisa memberi apa-apa Kiai, kata Parman. Wah, apa aku ini kelihatan minta apa-apa toh Pak Parman? Oh, ya tidak Kiai. Oh iya, saya juga ingin didoakan agar saya dimudahkan dalam mencari rezeki Pak Kiai. Sebab selama ini kok ya hidup saya susah terus, kata Pak Parman. Ya, ikut saja zikir di majelis zikirku. Insya Allah rizkinya akan dimudahkan. Wah, maaf Kiai, saya kalau duduk lama kok ya suka kesemutan. Loh, kalau suka kesemutan, kurasa semua orang mengalami kesemutan toh Pak Parman. Lawang saya saja kesemutan. Iya Kiai, kapan-kapan saja. Ya, tak apa-apa Pak. Sebulan kemudian, istri Parman datang ke rumah. Dia menangis-nangis. Loh, kenapa Bu? Tanyaku heran. Wah, tolong saya Kiai. Loh, kenapa? Anaknya sudah bisa jalan belum? Sudah Kiai, tapi ini bukan masalah itu. Nah, terus masalah apa? Ini masalah bapaknya Pak Kiai. Kenapa dengan suaminya, Bu? Kang Parman ditangkap polisi dan sekarang dia di penjara Pak Kiai. Waduh, loh. Masalahnya apa, Bu? Ya, saya sudah memperingatkan ke bapaknya jangan suka main judi togel. Tapi bapaknya itu tak mau dengar. Waktu ada penggerbekan, lalu bapaknya tertangkap. Tolong Kiai, tolong. Hanya dia sandaran keluarga kami. Kalau dia di penjara, kami harus bagaimana? Ya, maaf Bu. Saya kan cuma berdoa pada Allah. Jadi, saya itu tak bisa apa-apa. Kayak anak ibu bisa jalan, yang asalnya kakinya lumpuh itu. Itu sama sekali bukan perbuatan saya, tapi pertolongan Allah. Dan Allah itu maha suci. Dia melarang perbuatan yang merusak, seperti judi, zina. Jadi, kalau Allah kemudian membantu orang berjudi atau membantu orang yang menggugurkan kandungan karena perbuatan zina, maka bukan lagi namanya Allah yang suci dari celah. Kataku. Jadi Kiai tak bisa menolong ya? Ya, aku juga tak punya kedudukan di kepolisian, Bu. Tentu, aku tak bisa menolong. Ya, maaf, Bu. Ya,
Jika seseorang diperingatkan dengan cara halus, yaitu puasa, zikir, uzlah, duduk istiqomah, tak mau, maka seseorang akan diperingatkan dengan cara kasar, seperti makan tak bisa, bisa karena sakit, atau tak punya uang, atau dalam penjara, atau lari dari desanya, digulung banjir, diguncang gempa. Dan Allah itu sanggup membolak-balikkan hati, juga sanggup membolak-balikkan bumi. Itulah, hidayah itu amat mahal. Jika sebelumnya orang tahu akan nasib yang dialami, ya, kukira seperti Parman juga akan lebih memilih duduk semuten daripada duduk di balik terali besi.